hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang kau injak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gurun Libanon dan sampai sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar dan sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayatnya selanjutnya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka dan untuk diberikan kepada mereka. Sampai di situ. Ayat yang di bawah itu bicara tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu, di sini Allah sedang berbicara kepada Yosua supaya Yosua itu bergerak menggantikan posisinya Musa. Musa telah mati. Butuh seorang yang bisa menggerakkan, butuh seseorang yang menjadi motor, butuh seseorang yang menjadi pemimpin, butuh seseorang yang mengarahkan bangsa ini sampai menemukan tanah perjanjian yang diperlukan oleh orang Israel, yang itu sudah menjadi sumpahnya Allah kepada orang Israel, yaitu satu pribadi, yaitu Yosua. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Yosua? Bekal apa supaya pergerakan itu bisa berjalan? Bekal apa, pesan apa yang diberikan Allah kepada Yosua sehingga Yosua ini bisa sampai kepada sasaran apa yang diperintahkan, yang dijanjikan Allah kepada Israel melalui Yosua? Satu, yang pertama itu, kuatkan dan teguhkanlah hati. Orang yang teguh hatinya, dia akan berjuang terus. Orang pekerja keras, dia akan berjuang terus. Orang yang punya sesuatu yang akan direbutnya, kalau ia sudah mendapatkan pesan dari Tuhan, dia punya niat yang baik, dia akan teguhkan hatinya, saya akan dapatkan itu. Itu makanya Allah berkata, teguhkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana kita bisa bergerak sesuai pergerakan Tuhan? Bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan waktu Tuhan, ritmenya Tuhan? Saudara tahu ritme beat sama seperti yang tadi. Kadang cepat, duk tak, kadang duk tak. Itu ritme, ya. Itu ritme musik, ya. Artinya apa? Pergerakan itu, ketukan itu harus sama. Ketukan Allah dengan ketukan Yosua, perjalanan Allah dengan perjalanan Yosua, kecepatannya Allah dengan kecepatan Yosua harus sama, berjalan bebarengan, sehingga apa yang dijanjikan Allah kepada Israel itu dapat. Saudara, kalau Yosua tidak mau, Allah bisa panggil yang lain. Tapi Yosua mau, dia mau bergerak bersama dengan Tuhan. Hanya satu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah berkata begitu, Bapak Ibu. Tidak main-main bangsa yang dipimpin oleh Yosua. Allah berkata seperti tidak main-main bangsa yang dipilih, yang dipimpin oleh Yosua adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa keras kepala, bangsa yang memberontak, bangsa yang melawan Musa. Makanya Allah berkata, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Demikian juga berkata kepada kita, berkata kepada saya, Samuel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jika engkau berkata, aku akan bangun gereja 20-30 kali 20, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Saudara juga begitu, Bapak Ibu juga begitu. Kalau ingin meraih sesuatu, ingin meraih mimpi, ingin mengambil sesuatu yang besar,
kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara ingin beli tanah untuk bisa bertanian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara ingin melakukan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, ingin melayani, ingin memberikan sesuatu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Akan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dari diri kita sendiri mungkin rasa bosan, jenuh, hadapi misalnya bersoal diri, ya, akan ada tantangan itu. Makanya kuatkan, teguhkan hatimu. Bagaimana kita bergerak bersama dengan Tuhan? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Mau bahasa bata idokon pirma todim. Saudara, tantangan zaman ini berat. Tapi puji Tuhan, belakangan ini terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Di media sosial di Eropa sana yang tadinya sudah menjadi negara-negara yang tidak percaya lagi Tuhan, animisme, ya, itu termasuk ada macam-macam lah yang percaya kepada gereja-gereja setan, beribadah kepada gereja setan. Belakangan ini kita melihat gerakan anak muda terjadi kebangunan rohani sampai ke Eropa sana. Itu luar biasa. Itu memang doa kita bersama-sama. Tapi bagaimana kita ikut di dalam pergerakan kebangunan rohani? Jangan hanya sibuk dengan urusan kita sendiri. Berpikirlah kita apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan untuk membalas segala kebaikan Tuhan sebagai syukur kita kepada Allah. Apa yang harus bisa saya perbuat? Apa yang bisa saya kerjakan? Kita bersyukur kita sudah dapat berkat Tuhan, kursi. Diberkatilah orang yang memberikannya. Luar biasa, melimpah. Ya. Ditanya lagi, harus kumpulkan nggak yang kemarin itu yang sudah apa? Janji kita dikumpulkan tetap. Untuk apa itu? Supaya kita pasang AC. Amin. Ikut di papungu dong muse. Ngayang kak bendahara itu sisi skai papungu muse itu sih. Asa boy tatura AC. Baru AC sentral itu dua, mana AC window do? Malu AC 3.200.000 nggak bagak 7.300.000 malu AC dindingon sedion saya ada 2.4 AC hali 3 juta sekian oti depe bah dinginan marjek ro mar sweater langsung nak keren. Ya, begitu. Siap gerak. Iya. Jadi saudara, coba bergerak sama-sama. Gitu. Itu membutuhkan bahwa partodiotnya bertumbuh. Orang yang partodiotnya bertumbuh, dia pasti nggak pelit pasti itu. Partodiotnya bertumbuh. Karena orang yang bertumbuh dia ingin selalu apa yang bisa kuperbuat gitu. Pasti itu. Apa yang bisa gue perbuat gitu. Itu aja. Pergerakan pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Ini kita mau Natal, banyak hal. Saudara, kalau Natal ini saya udah pikir ini saya buat apa ya? Sudah di sini. Saya sudah menerawang sampai ke media sosial, ke internet, background gereja yang bagus, kan begitu kan? Ini. Saya sudah pikirkan itu. Bulan 10 akhir ini harus dibongkar ini. Dan saya akan cicil buat yang baru lagi gitu, supaya gereja itu jangan itu aja kan gitu kan, mulai sekolah minggu lah tuh gereja sokoni terus adong dope adong ison spanduk selamat hari Natal sampai Natal tuh Natal selala isi adong gereja berkamu sokoni Natal 2022 sampai Natal 2023 selamat Natal. Selala adong lampu pohon terang hijau di gereja putih. Merry Christmas terus. Saya bilang ini pendeta nggak punya visi. Sama jemaatnya juga nggak protes. Ay pendeta Natal lo pero ita enak. Begitu. Saudara harus bergerak. Amin. Haleluya. Iya, tahu saudara kalau bikin ini aja
Sekali setahun kita ganti. Kau bikin gini aja biaya habis berapa? Nggak kemana 2 jutaan, hampir 3 juta habis. Ini, ya, nggak kemana itu. Jadi artinya apa? Kita ingin sesuatu yang baru lah, kan gitu kan? Tahun ini kita dapat kursi baru, ya, background lagi, kita setting sound. Saya bilang lagi, ini multimedia. Multimedia ini sebenarnya di sana operator paling nggak 3 orang. Satu bagian isi worship, kameramen harus 2. Saya inginan nanti kalau ada berkat tahun ini, saya beli kamera 1 lagi, ya, 1 di sana ready terus, 1 ada di depan sini, di shooting mamu sehali buti, isi nama dodok, ini kan, apa Tuhan kan itu kan, bukan di situ poinnya, bukan. Tapi yang jelas poinnya supaya kelihatan walaupun gereja di kampung-kampung, tapi orang-orangnya orang-orang kota semua. Amin. Haleluya. Gitu ya. Walaupun kita dianggap orang gereja yang miskin, udahlah, buktikan kita bahwa gereja yang diberkati Tuhan. Gitu. Kita membuat semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan, enggak lain. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan terkecoh. Ngapain juga? Namanya juga gereja. Asal maromar minggu iba ngasai. Itu tantangan dari pribadi, dari dalam. Tantangan yang paling susah menghadapi adalah tantangan yang dari dalam diri kita. Malas, modok-odok, losok, mangalo, itu tantangan dari dalam. Kalau tantangan dari luar, kalau iman kita sudah diteguhkan, dikuatkan, nggak ada yang bisa menghalangi. Kita akan berjalan seperti Yosua berjalan memimpin orang Israel sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Saudara dan saya dijanjikan Tuhan, orang yang berbuat terus, orang yang terus mendekat kepada Allah, Dia memberkati kita dengan luar biasa. Harus fokus, dan yang pertama itu harus benar-benar kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Songosi tantiun selalu demang jangan tawar hati. Walan nilai saya ingin dijauh, walan itu garijai, itu kan. Tapi kuat dan teguh hatinya. Gitu. Ngajamin bitu surga yo hati hitorin naro. Memang ngajamin. Iya. Itu tantangan dari luar, nggak ada masalah kan? Tapi kalau tantangan dari dalam, kita sudah menjadi lemah. Turnang baru per Beteli, hina. Baru lah. Ada Tuhan di Betel bilang kayak gitu. Amin. Gitu. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menegur siapa di antara kita yang perlu kekuatan, yang perlu motivasi. Tuhan bicara. Tuhan bisa lakukan itu kepada kita semua. Bergeraklah bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Singkat saja. Yang kedua, kita nanti habis ini ke sana, ke tempat keluarga Syahan. Yang kedua, fokus. Katakan dulu fokus. 1, 2, 3. Saudara fokus. Ini saudara, kalau ini masih kurang fokus. Kamera, ini masalah kamera. Tapi kalau ini fokus, sama seperti Bapak Ibu menonton TV, itu enak dilihat. Saudara kalau fokus sama Tuhan, pasti enak dilihat. Amin. Haleluya. Kalau fokus sama Tuhan, bukan fokus kepada gerejanya, bukan fokus kepada ininya, yang ini segala macam, tapi fokusnya sama Tuhan, saudara pasti enak dilihat. Saudara pasti berjalan itu sesuai dengan koridornya Tuhan. Tujuannya Yosua, tujuannya Allah adalah supaya Yosua ini juga fokus. Makanya Tuhan menyampaikan juga kepada Yosua, ini loh daerah-daerah yang harus kau rebut. Ini supaya apa? Supaya fokus. Yosua tidak tanya lagi daerah mana lagi Tuhan, tanah mana lagi yang harus kami rebut, tanah mana lagi yang menjadi kepunyaan kami. Enggak lagi, karena Tuhan sudah memberikan tempat-tempat itu. Jadi saudara harus fokus. Yosua itu harus fokus. Gak usah rebut tanah Indonesia, enggak, tapi tanah Kanaan sana, tanah-tanah daerah-daerah yang baru, yang belum direbut, itu harus kau ambil. Allah sedang ingin mengatakan, Yosua, kamu fokus rebut itu. Yosua, kamu fokus ambil itu. Saudara, memang hidup ini penuh dengan namanya
tantangan dan perjuangan. Tapi satu hal yang gak bisa kita lupakan, setiap pagi saudara harus fokus sama Tuhan. Amin. Setiap pagi saudara harus fokus berdoa kepada Allah. Fokus. Kalau saudara beribadah, fokus kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Jangan hanya cari harta dunia ini. Carilah yang pertama, yang membuat saudara bisa fokus. Ingatlah bahwa ada janji Allah kepada kita. Ada mahkota yang besar, ada mahkota yang mulia yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Bicara surga saudara, itu bukan bicara sama kedudukannya di surga. Enggak. Ada seorang pendeta begini, bermimpilah dia. Jadi kemudian dalam mimpinya, dia bawa dia ke surga. Dalam mimpinya dia bawa ke surga. Kemudian dia lihat pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan itu tidak ada di surga, memang masuk surga. Tapi pendeta ini protes sama Tuhan. Tuhan, aku kan seorang pengkhotbah besar, aku mendoakan orang sakit sembuh, orang mati disembuhkan, bangkit, didoakan bangkit, ini sembuh, ini sakit, ini sembuh, saya sembuh. Kenapa saya nggak ada mahkota? Tapi ibu itu adalah jemaat saya, dia tinggal di belakang terus, dan dia adalah orang yang paling duduk di paling belakang biasanya di gereja saya. Saya melihat ada mahkotanya luar biasa, ada mahkota. Apa yang Tuhan jawab kepada dia? Kamu memang pengkhotbah luar biasa. Kamu memang mendoakan orang sakit sembuh, mendoakan orang meninggal bisa dibangkitkan. Tapi ingat, kamu ada di depan. Yang bertanggung jawab mendoakan kamu terus, yaitu ibu yang selalu duduk di belakang. Itulah yang mendoakan engkau. Makanya mahkotanya lebih besar daripadamu. Kemudian dia terbangun dari mimpinya. Apa yang terjadi? Maksud saya di situ Bapak Ibu apa? Melayani itu bukan hanya sekedar di altar di sini, tapi adalah memberi hati saudara dan saya untuk berdoa, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, mendoakan para pelayan-pelayan. Ngeri Bapak Ibu, banyak pengkhotbah hamba Tuhan gembala sidang yang jatuh. Saya kemarin cerita sama, ada ceplos saya mungkin ngomong begitulah ya, tapi nggak apa-apa. Ya, hamba Tuhan itu banyak yang jatuh, digoda. Saya mau bilang, ada banyak janda-janda yang menggoda para pendeta. Ada banyak perempuan-perempuan itu banyak. Cerita banyak. Saya punya teman banyak pendeta, banyak hamba Tuhan. Itu, aduh, luar biasa. Kalau saudara nggak berdoa untuk hamba Tuhan bisa jatuh. Iya, gadis-gadis yang berkeliaran, perempuan berkeliaran. Ada satu cerita begini, di hotel rapat di sana, ya kemudian pendeta besar ini nginap di hotel. Setelah dia nginap di hotel, apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam kamar, di kamar itu sudah ada, sama seperti anggota-anggota DPR kalau rapat, sudah ada di dalam. Bayangin saudara, saya bukan menjelek-jelekkan pendeta, tapi saya sedang tunjukkan bahwa ada perjuangan yang luar biasa bagi hamba-hamba Tuhan supaya mereka tetap menjaga imannya benar, menjaga imannya kudus di hadapan Allah. Perlu topangan doa dari saudara-saudara seperti ibu yang tadi, yang dapat mahkota yang luar biasa itu, yang berdoa selalu buat hamba-hamba Tuhan itu. Di surga itu nggak ada sama kedudukannya. Orang yang dekat dengan Allah, yang selalu berdoa, yang selalu mendekatkan diri. Makanya ketika Maria dan Marta, Yesus ada di rumah mereka, Marta duduk diam di kaki Tuhan. Dan apa yang Marta katakan? Maria, Maria, Marta, Marta, Maria sudah memilih yang terbaik. Bukan berarti Marta tidak masuk surga, bukan begitu. Tetapi Marta sedang mengambil mahkotanya, sedang menjalin mahkotanya supaya kelak dia masuk surga sana, dia mendapat mahkota yang mulia itu. Banyak hamba Tuhan yang jatuh. Justru di situ saudara dan saya harus ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Fokus
bahwa saya ingin membangun, bergerak bersama dengan Tuhan dalam kebangunan rohani yang akan terjadi ke depan. Amin. Itu yang terjadi. Dan menjadi rahasia umum. Banyak yang seperti itu. Kenapa bisa begitu? Membutuhkan orang-orang yang berdoa buat saudara, buat hamba-hamba Tuhan, buat siapapun. Harus tetap fokus kepada apa yang Tuhan sudah lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, apa yang kita secepatnya saja ya, setengah 12. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bergerak dengan kegerakan Allah yang luar biasa. Itu saudara dan saya harus sehati. Katakan dulu sehati. Ya, saudara dan saya harus sehati. Kalau saudara dan saya bisa sehati, saya sering khotbahkan bahwa untuk membangun menara Babel itu waktu itu mereka satu bahasa. Saya katakan dari situlah awalnya bahasa. Ketika membangun menara Babel, kemudian apa yang terjadi? Mereka sehati, satu kata, satu suku, satu tujuan membangun menara Babel. Kemudian kesehatian mereka sendiri, Allah khawatir dengan kesehatian mereka, sehingga Allah memecahkan bahasa-bahasa mereka supaya menara Babel itu tidak jadi dibangun. Sebagai pelopornya waktu itu Nimrod ini membangun itu menara dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Allah memporak-porandakan. Artinya apa? Kesatuan itu bisa berdampak besar. Saudara, apa yang terjadi ketika gereja mula-mula? Tiap-tiap hari mereka berkumpul. Tiap-tiap hari mereka berkumpul, berdoa, memecah-mecahkan roti. Artinya mereka sehati. Itu pergerakan Allah luar biasa. Itu yang membuat Petrus sekali khotbah 3.000 orang selamat. 3.000 orang memberi diri dibaptis. Karena apa? Doa-doa dari jemaat Tuhan yang tetap sehati. Saya terlalu yakin, saudara, tidak pandang sebagaimana pintar intelektualitas kita, bukan. Bukan lihat bagaimana harta kita, bukan. Saudara nggak lihat uangmu yang tipis atau uangmu yang tebal, bukan. Nggak lihat tampang kita yang ganteng, yang jelek, yang hidungnya mancung ke dalam, yang giginya mancung keluar, nggak lihat itu. Tapi lihat apa? Kesehatian kita. Come on, ayo dong kita sehati sama-sama. Ini sudah datang kursi ini. Perlu jiwa-jiwa ngisi ini. Katakan amin. Iya. Perlu jiwa-jiwa ngisi ini. Jangan hanya momentum saja kursi ini, Pak. Mau Natal, mau ada acara, kemudian penuhlah gereja ini. Bukan hanya di situ. Tapi karena kita ingin orang yang datang ke tempat ini beribadah, mereka nyaman. Nyaman. Unang songo gereja na asing. Musik nape mersitu jangan. Betul musik mersitu jangan? Musik mersitu jangan. Suarani drum na rock, dusta. Suarani piano na berdandung. Ima musik mersitu jangan. Ya, satokin itu rock ina. Itu gitar macam-macam. Ima musik mersitu jangan. Saya nggak mau yang kayak gitu terjadi bersama dengan kita. Itu bisa kita lakukan ketika kita sehati bersama-sama menata layanan gereja kita bersama-sama di tempat ini. Orang gitu masuk langsung sejuk. Amang tabuna di gereja, aduh hadirat Tuhan itu rindu nang hadirat ni asik. Itu kan? Ate, opung mikai di Jakarta mau merasa duka gereja kan? Labok yang nih bagus kan? Labok. Alay nang sapi murum kan? Daun kan? Daun. Hampir. Ya, betiki pekebaru kan? Waktu di Bandung besok nih, ya? Pekebaru begitu. Masuk ke dalam gereja itu, jus, nah, langsung tebu narok kinam masalah ini begitu masuk tuh bagas. Sudah ada orang yang menyembah di sini. Sudah ada orang yang salamin kita di sana,
Begitu masuk, shalom, selamat datang, ada orang yang penyembahan di sini. Kemudian kita diantar duduk. Aduh, heran aja kita sudah baik. Boy dia sosok ini? Boy dong? Gitu. Unang ai hita lo besok ini ngaro murid jiwa baru non. Ngaro ngane kudu murid baru herapaut. Ro jiwa baru non. Pelonga-pelonga mana ro? Tabereng-bereng di. Ai sih doh, hina usai. Nga sih gabe. Moloro na asing siap kita somal na. Itur jalang, welcome in my church. Jibis Siloam. Wis antar dia peluk dia. Aling unang amat tama moloro inat taro amat itu dipeluk ano repot. Mulu bawa itu rangkul mana? Ayo kita datang. Antarkan di tempat yang paling nyaman. Suguk pasti romu se. Iyalah, ya kan? Siapa yang nggak mau? Isi na Solo dirajahon. Semua kita dianggap raja, semua mau. Gitu dia datang, kita peluk dia, kita suruh duduk, silakan. Langsung duduk dia sambil ada orang menyanyi di sini dengan lembut. Luar biasa. Kalau kita di Jakarta di kota-kota besar sudah terbiasa begitu. Ya, harus begitu memang. Kalau nggak begitu gereja itu ditinggalin, nggak ada orang datang. Gitu kan? Iya. Orang cari nyaman. Kenapa orang ke Center Plaza datang ibadah? Kenapa? Nyaman. Satu nyaman, ya. Yang begitu masuk mereka, ya, udaranya di dalam udah sejuk. Terus musiknya enak. WL-nya enak. Yang tadi pun enaknya. Ya, singernya juga enak, nyanyinya aduh enak. Begitu datang begitu nang pejamitana do jago hitau marjamita sian halagi terus terang. Tetapi pelayanannya membuat jemaat itu nyaman. Aduh, atas jempol. Musiknya enak. Tapi memang mereka dibayar semua. Kalau nggak dibayar mereka nggak mau main itu. Ya, saya salah satu dulu yang main dia seperti itu. Sekali main 200.000, 300.000. Gitu. Ya, begitu keluar dia langsung di pintu samping itu. Bahato, pilih kepekku, itu rinari. Ya. Gak apa-apa, kalau dia punya motivasi yang lain, gak masalah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi secara organisasi gereja itu kasih pelayanan yang terbaik kepada siapapun yang datang. Habis itu, habis ibadah, ya, ibadah pengkhotbahnya baik-baik ngomongnya. Dang menghakimi, dang ini. Begitu datang situ senyum-senyum terus. Hampir heran lagi lah, dah. Alanita bona dah, dang alana. Oh, amin, amin. Senang terus, amin, amin. Aku nadi bepengkut baun. Si pata lomos dulu aku mengida perjamita mau luhugora tuh so. Terus terang mak. Ya, tapi harus bervariasi memang. Gitu. Ya. Jadi itu nyaman gitu. Itu bisa terjadi karena ada kesehatian. Sadar hatta. Kalau lama benasi rupa hita mau dodok manon, acik mau lukuan non, ngetorin nak. Ngelian manon, buat cekek mau mulu ngelian. Pakai masker, mau tuigung, pakai masker, unang mohop. Segerui motor, ngamu tahu tiba mulu berasin nak, i motor deh, otang motor. Jadi mulai pesawat, naik pesawat isi naik pesawat. Nah, naik pesawat kan? Budi pamatamu asal di pesawat ini? Deng boy kan? Pamati Jason, ngeliat no cilukin na boy. Alay ni matamu do? Tabur buat pesawat? Marasi do tabur kan? Iya, begitu. Suri somal do peam nain namu do kena tutui kan itu kan? Iya, gitu. Jadi, please kita sehati sama-sama. Ya, yang pertama tadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, fokus. Saudara harus fokus. Saya ingin berbuat sesuatu yang terbaik kepada Allah. Itu fokus.
mau kita sehati, itu yang poin yang ketiga. Saudara sehati. Contoh gereja mula-mula itu luar biasa sehatinya. Setiap hari mereka memecah-mecahkan roti, makan setiap hari di gereja. Awa dong gimpiakku terus terang mak. Ay sugari pasu-pasu Tuhan au. Sudehi tanah dison. Saya. Amin. Ngarong isa nidahan minimal nasi bungkus harga 10.000 mangabi. Mulak. Alana daw jabuna persikku perkepung 5 daw. Jay sa isan nga kelaparan. Naik asam lambungan don. Itu kan? Ima roh aku. Ya. Saya pingin paling tidak ada minggomak di situ. Saya amin, malang minggomak. Iya, saya ingin gitu. Karena udah capek di sini, udah duduk sambil ngantuk-ngantuk kan. Ya, duduk dengar khotbah, kemudian pulang perut keroncongan. Tapi kalau ada minimal di situ ada kue-kue apa itu namanya? Kue-kue basah itu kan? Nalabok tuh siboni kue lapis. Ada bisa. Ongol-ongol, ondol-ondol, cindil. Olah nih biarong isi begitu datang, aduh ngamale alang menggajal minum tes manis, mulak saisan ngatabu mga musi nang jolo naik asam lambung. Ini maroh aku dah. Aku ingin buat Bapak Ibu nyaman. Tuhan yang lain dari situ. Tapi berdoalah supaya ada berkat Tuhan luar biasa. Ada di benak saya tunjuk satu orang jemaat yang buat ini. Tapi tanya, berapa biayanya kira-kira? Sekian. Ah, nang tolak tadobe. Bama, rapak mana mahitain na dang oli. Itu sebenarnya berapa sih? Kue lapis 2W sahalak. 2W cindil tabo to sam lambung. Kue lapis do cindil 2 macam. Cindil sada, kue lapis sada. Begitu amin, adong di sam meja antri mabuat. 2 meja nih, so meja ni bawah, so meja ni bawah. Dari alang minum tes. Jolo butong baru mulak. Tabur sorry? Oleh kamu takai sorry? Oleh kan? Alam martang yang meta saroh hepeng na. Iya. Kita harus korban sama-sama, harus sama-sama, nggak bisa mati satu orang, enggak, sama-sama. Gitu. Itu nikmat rasanya. Itu baru cerita-cerita apa segala sambil makan, habis makan pulang. Itu top. Itu gereja mula-mula seperti itu. Gereja di Kisah Rasul itu seperti itu. Setiap hari mereka memecahkan roti, makan. Tapi gereja sekarang nggak ada begitu. Kenapa? Nggak sehati. Si buat dok nabi sedia menobenoku la Allah salang na perema oleh mana mangalian. Ipi to ibikiri. Ulam mangalang na malang tolak mana mangalang. Iya, banyak begitu. Makanya jojo mangape dang olo jol mana yang jojo mangan ikon contoh moloro jol mamarhudo mangalua lau jowo mangape maol atas sorong bonon na tadok. Padahal di sini batak dang tadok isi. Mana masa no ay? Alanya ha patak suhibat. Ya, manabay na superlu si taba mangori na superlu sioruan. Om manedok na naso maboto dang oto alay dang ajaran malo aladang begitu ya. Kalau sebenarnya nggak ada kita nggak mampu, semua mampu kok, mampu kita semua mampu, cuman nggak mau gitu. Tarunatu sih tuh aku tuh saku main popuku menjalo 2.000 terus tiap hari tarunatu sih begini kayak gini yang susah gitu. Ini perkara-perkara kecil. Tapi kalau kita sehati dari perkara kecil, Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Gitu. Ya. Saya percaya 3 hal ini yang kita pelajari hari ini sebenarnya banyak kali ayat-ayatnya. Kalau kita baca terus nggak habis-habis nanti. Tapi saya baca dulu 1 ayat lagi ya. Yesaya
Kejadian saja. Yusuf ya, bicara tentang Yusuf. Lalu Kejadian pasal 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara tahu cerita Yusuf ini? Yusuf itu lahir dari satu orang, Rahel atau siapa? Ya, Rahel ya. Ya, dari kandungan Rahel, hanya 2 dari kandungan dia lahir, Yusuf dan Benyamin. Ya, waktu itu ibunya itu mandul, nggak mau melahirkan, nggak bisa melahirkan, dan hasil pergumulannya kemudian lahirlah namanya Yusuf. Yusuf itu kemudian menjadi besar dan dia dekat dengan Tuhan. Ketika Yusuf dekat dengan Tuhan, Yusuf itu mengikuti biramanya Tuhan, istilah musik, mengikuti tortornya Tuhan, mengikuti cara jalannya Tuhan. Kemudian Yusuf itu menjadi orang yang paling bijaksana dan punya karunia luar biasa. Ketika ia dipromosikan menjadi juru minum dari satu gubernur, kemudian dia dipromosikan di sana, dia tidak mapan di situ. Dia tidak merasa aku gini aja udah nyaman, bukan. Tapi dia ada di situ memberi yang terbaik. Sudah yang terbaik diberikan kepada pimpinannya, kawannya datang menjerumuskan dia. Habis itu dia keluar lagi, kemudian dia masuk ke dalam kerajaannya Potifar, kemudian difitnah lagi, dirayu-rayu sama Tante Pot. Setelah dirayu sama Tante Potifar, dia dipenjarakan lagi. Kemudian macam-macam yang terjadi yang dialami oleh Yusuf. Tapi Yusuf fokus kepada janji Allah kepada hidupnya. Dia tidak keberatan ketika dia diproses di dalam sumur, dibuang saudara-saudaranya. Dia tidak keberatan juga ketika dia dijual kepada pembeli-pembeli manusia menjadi budak. Dia tidak keberatan juga ketika ada di penjara. Nggak keberatan. Tapi apa yang dikatakan? Yusuf berkata, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wow. Molohita oleh perbagian dang ilian jabari huta dang ilian olah komai sugut molo au kitu aja suliak ko ngasong ini itu kan olah dang dabo jabar sian harana bedi jabaru sugut molo marhara olah solo biau inna. Tapi si Yusuf di penjara pun nggak apa-apa, dijual pun nggak apa-apa, dimasukkan ke dalam sumur nggak apa-apa. Karena apa? Dia ada fokus kepada janji Allah yang akan memulihkan, yang akan memberi makan seluruh dunia yang alami kelaparan. Akulah itu yang kau jual dulu. Tapi apa yang dikatakan? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Unang marsak beho, unang mabir ho, nang piao jol mana dijual mi, alay ao ditututu haduson, asalah mangaliap ko sada-sada mangan. Dahsyat Yusuf. Dia nggak kepahitan, dia nggak marah, dia nggak benci. Dia bukan Tuhan loh, dia manusia biasa. Kalau kita buat contohnya Yesus, kita bisa berdalih. Itu kan Yesus, bisa berdalih kan? Bisa. Tapi kalau Yusuf manusia biasa, manusia yang lahir dari seorang ibu yang lama dinanti-nantikan. Dia dijual, masukkan ke sumur, difitnah, dipenjara. 2 kali dia dipenjara.
Berapa kali dicari-cari kesalahan dia. Gak ada dia dendam, gak ada marah, gak ada ini. Tapi aku disuruh Tuhan lo ke sini, walaupun kau jual dulu aku untuk kasih kamu makan. Dengan lembut dia sampaikan itu kepada abang-abangnya. Itu dahsyat. Kenapa dia bisa begitu? Fokus kepada apa yang Allah telah janjikan dalam hidupnya. Saudara, gak ada sependeritaan dengan sependeritaan Yusuf, gak ada kan? Saudara, gak ada sampai dijual. Aku sendiri ngaya dijual colma. Dak pola situ gua isi nama jual aku. Dijual guarhu olan untuk kepentingan sendiri, dan tidak cuma sekali. Itu sudah berkali-kali dijual. Burjujol maun ya lusi dengan ya dijual. Enggak cuma sekali saya dijual. Saya jadi ingat itu. Tapi nggak apa-apa. Itu artinya saya mau diorbitkan Tuhan sama seperti Yusuf. Amin. Saudara, kalau mau dibuat tolong seperti itu, berarti saudara mau diorbitkan Tuhan, dibuat seperti Yusuf. Haleluya. Saudara percaya itu. Penggalian saya masih banyak sebenarnya. Ada lagi Yosua yang di belakangnya, luar biasa. Tapi sampai di sini kita sama-sama luar biasa, bersama-sama melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kita. Kalau saudara agak dikucilkan, agak diapakan, gak masalah. Tapi kalau saudara kuatkan, teguhkan hatimu. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, kita sama-sama sehati. Gereja ini bisa bertumbuh luar biasa. Gereja walaupun diganggang seperti ini, tapi kualitasnya kualitas Kota Madia. Amin. Jemaat walaupun di kampung-kampung, walaupun orang yang sedikit uangnya, tapi kualitas imannya kualitas luar biasa. Katakan dulu ke belakang, kualitasmu iman yang luar biasa. Iya dong. Kualitas iman yang luar biasa. Jangan iman yang memble. Bisa bibir memble. Bisa muka ini muka segi 4. Tapi iman kita iman yang luar biasa. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama.